Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang beranggotakan ada Jamal Khairul, Nur Saidin Octavian Sapani, dan saya sendiri Muhammad Azhar. Baiklah, kami akan menjelaskan materi-materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6, yaitu materi kelompok pertama ada pengenalan teknik mesin dan peluang teknik mesin atau peluang kerja teknik mesin. Yang kedua ada manufaktur dan material teknik. Dan yang ketiga ada konversi energi dan konstruksi mesin. Yang keempat ada konsep dasar statistika dan mekanika kekuatan bahan. Yang kelima ada kekuatan material. Dan yang terakhir yang keenam ada mekanika fluida dan penerapannya. Baiklah, itu saja materi-materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar, NPM 2040303027. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan teknik mesin dan peluang kerja teknik mesin. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan teknik mesin dan peluang kerja teknik mesin. Baiklah, yang pertama, apa itu pengertian teknik mesin? Teknik mesin atau teknik mekanik adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Ahli atau pakar dari teknik mesin biasanya disebut sebagai insinyur atau teknik mesin yang memanfaatkan pengertian atas ilmu teknik ini dalam mendesain dan menganalisis pembuatan kendaraan, pesawat, pabrik industri, peralatan, dan mesin industri, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada bidang-bidang kejuruan teknik mesin. Yang pertama ada perancangan konstruksi, mesin pendingin, motor bakar, mesin fluida, peralatan hidrolik dan pneumatik, mesin angkat, mesin angkut, pesawat terbang, perkapalan, manufacturing. Cabang teknik mesin terdiri dari banyak subdisiplin ilmu lainnya. Beberapa subdisiplin ilmu ini diajarkan di perguruan tinggi di tingkat sarjana atau S1. Beberapa dari mereka memang khusus untuk teknik mesin dan beberapa lagi merupakan gabungan dari teknik mesin dengan teknik lainnya. Contoh saja yang pertama ada mekanik. Mekanik adalah bidang ilmu yang mempelajari gaya dan efeknya pada suatu benda. Secara khusus, mekanika digunakan untuk menganalisis dan memprediksi akselerasi dan deformasi atau keduanya elastis dan plastis dari suatu benda. Yang kedua ada kinematik. Kinematik adalah ilmu yang mempelajari pergerakan dari suatu benda dan sistem tanpa mempedulikan gaya yang menyebabkan pergerakan itu. Osilasi dari piston dan mesin adalah salah satu contoh sistem kinematik sederhana. Baiklah, yang ketiga ada mekatronika dan robotika. Mekatronika adalah cabang antara ilmu disiplin yang menggabungkan teknik mesin, teknik listrik, dan rekayasa perangkat lunak. Dan robotika adalah aplikasi dari ilmu mekatronika untuk menciptakan sebuah robot yang biasanya sudah sering digunakan untuk melakukan tugas-tugas berbahaya, tidak menyenangkan, atau juga tugas yang diulang-ulang. Yang keempat, ada analisis struktural. Analisis struktural merupakan cabang dari ilmu teknik mesin dan juga teknik sipil yang digunakan untuk melihat mengapa dan bagaimana suatu objek mengalami kegagalan. Yang kelima ada termodinamika dan ilmu panas. Termodinamika adalah ilmu yang digunakan di beberapa ilmu teknik, termasuk teknik mesin dan teknik kimia. Termodinamika mempelajari energi, penggunaannya, dan cara pengubahnya melalui sistem. Lebih spesifik, termodinamika di dalam teknik lebih mengedepankan bagaimana mengubah energi yang satu ke energi lainnya. Contohnya, mesin mobil mengubah energi kimia yang ada dalam bahan bakar menjadi energi panas, dan kemudian diubah lagi menjadi energi gerak yang akan menggerakkan dari roda mobil. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan prospek kerja jurusan teknik mesin. Bagian apa saja peluang kerja teknik mesin? Yang pertama itu ada perusahaan dan industri. Yang kedua ada petugas PLN. Yang ketiga ada pertambangan. Keempat, dosen, pengusaha,
mekanik desainer, PNS, jurnalis, peneliti, dan guru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang manufaktur dan material teknik. Baiklah, yang pertama, pengertian manufaktur. Apa itu pengertian manufaktur? Manufaktur dalam arti luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk yang berhubungan dengan berbagai praktik manufaktur, serta penelitian dan pengembangan sistem, proses, mesin, alat, dan perlengkapannya. Baiklah, selanjutnya, proses dalam sistem manufaktur. Yang pertama ada desain produk, persiapan material atau bahan mentah, proses pembuatan, quality control. Proses manufaktur dapat dibagi dalam dua jenis operasi utama. Yang pertama ada operasi pemrosesan, yaitu merubah benda kerja dari suatu bentuk ke bentuk yang diinginkan. Yang kedua ada operasi perakitan atau operasi perakitan, menyambung atau menyatukan dua atau lebih komponen-komponen. Selanjutnya, pengertian material teknik. Material teknik adalah material atau zat dasar penyusun suatu benda yang digunakan dalam bidang teknik seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Di sini, jenis-jenis material teknik. Yang pertama ada logam. Material logam tersusun dari atom-atom logam yang merupakan unsur terbanyak dalam tabel periodik. Yang kedua ada polimer. Material yang termasuk ke dalam klasifikasi polimer yaitu karet dan plastik. Dan yang ketiga ada keramik. Keramik merupakan senyawa atau unsur logam dan non-logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Yang keempat ada komposit. Material komposit merupakan gabungan lebih dari satu macam material. Contoh yang paling utama, paling umum dalam fiberglass yang terdiri dari serat gelas atau keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Yang kelima ada semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat penghantar listrik di antara konduktor dan isolator. Selain itu, sifat penghantar listriknya sangat sensitif terhadap kehadiran atom pengotor, walau hadir dalam jumlah kecil sekalipun. Yang keenam, yang terakhir, biomaterial. Biomaterial mencakup material yang dicangkokkan atau ditanamkan atau bisa dikatakan implan ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai pengganti anggota yang rusak atau tidak berfungsi. Material ini tidak boleh mengandung zat berbahaya dan beracun ketika bereaksi dengan tubuh manusia dan harus kompatibel dengan jaringan sel. Baiklah, perkenalkan nama saya Nursaidin Octavian Sapani, NPM 2040 30 Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul konversi energi dan konstruksi mesin. Pengertian energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Hukum kekalahan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat dirubah dalam bentuk yang lain. Sifat-sifat energi secara umum, yaitu 1. Transformasi energi, artinya energi dapat diubah menjadi bentuk lain, misalkan energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesin. 2. Transfer energi, yaitu energi panas dapat ditransfer dari tempat satu ke tempat lainnya, atau dari material satu ke material lainnya. Yang ketiga, energi dapat pindah ke benda lain melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran, sering disebut dengan energi mekanik. Dan yang keempat, energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Contoh, air terjun, aliran air sungai, mobil yang sedang melaju, dan lain-lain. Energi potensial.
Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda kerja karena kedudukannya. Energi potensial air, air waduk, energi mekanik, energi listrik. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan arus elektro. Contoh, motor starter dan alternator. Perubahan energi listrik. Energi listrik dirubah menjadi panas pada solder. Energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu. Energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Konstruksi mesin. Komponen-komponen utama konstruksi mesin yaitu poros, bantalan puli, V-belt, dan motor penggerak. Poros. Poros dalam sebuah mesin berfungsi untuk meneruskan tenaga melalui putaran mesin. Setiap elemen mesin yang berputar, seperti cakra tali, pul sabuk mesin, piringan kabel, tromol kabel, roda jalan, dan roda gigi. Poros transmisi. Poros semacam ini mendapat beban puntir murni atau puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi puli, sabuk atau sproket, rantai, dan lain-lainnya. Poros spindel. Poros ini yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran, disebut spindel. Poros gandar. Poros seperti ini dipasang di antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar, disebut gandar. Bantalan puli. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus. V-belt. Sabuk atau belt terbuat dari karet dan mempunyai penampung trapezium. Motor listrik. Motor listrik berfungsi sebagai tenaga penggerak. Misalkan di sini kita tengah merancang mesin pemarut. Penggunaan dari motor elektrik ini disesuaikan dengan kebutuhan daya dari mesin, yaitu daya yang diperlukan dalam proses pemarutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Statika dan Mekanika Kekuatan Bahan. Definisi mekanika teknik. Mekanika teknik adalah mata kuliah dasar perancangan teknik yang dipelajari oleh mahasiswa program studi teknik mesin dan teknik industri. Mekanika kekuatan bahan. Mekanika kekuatan bahan teknik dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kekuatan suatu konstruksi baik di bidang teknik mesin maupun gedung dan bangunan teknik sipil. Banyak hal yang dipelajari dalam mekanika kekuatan bahan teknik. Hal-hal tersebut yaitu jenis pembebanan yang diberikan terhadap suatu konstruksi, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, tegangan yang terjadi karena konstruksi pembebanan, dan mempelajari jenis bahan dan kasus pembebanan yang diberikan sampai menentukan tegangan yang diizinkan. Fungsi mekanika. 1. Menentukan dimensi yang proporsional. 2. Menentukan beban maksimum. 3. Menentukan bahan yang sesuai atau cocok. Gaya dalam dan pembebanan. Gaya dalam adalah gaya yang terjadi di dalam suatu elemen konstruksi. Gaya dalam ini sebagai akibat adanya pengaruh dari gaya dari luar yang bekerja. Gaya dalam diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 1. Gaya normal. 2. Gaya tangensial. Pembebanan
dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu pembebanan tarik, pembebanan tekan, pembebanan bengkok, pembebanan geser, dan pembebanan puntir. Tegangan. Tegangan ialah besarnya gaya yang diberikan persatuan luas penampang. Tegangan diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu tegangan normal dan tegangan tangensial. Sedangkan menurut jenis pembebanan yang diberikan, tegangan diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu tegangan tarik, tegangan geser, tegangan tekan, tegangan puntir, dan tegangan bengkok. Baik, perkenalkan nama saya Jamal Khairul, NPM 2040 3030 13. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kekuatan material. Dan poin pertama, sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material komponen untuk menerima beban, gaya, dan energi atau tanpa menimbulkan kerusakan pada material komponen tersebut. Dan selanjutnya kekuatan merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tekanan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Dan berdasarkan pada jenis beban yang bekerja, kekuatan dibagi dalam beberapa macam, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Selanjutnya, elastisitas. Elastisitas definisikan sebagai kemampuan material untuk menerima tekanan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tekanan yang dihilangkan, atau dengan kata lain, kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Selanjutnya, plastisitas adalah kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik atau perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Material mempunyai plastisitas tinggi dikatakan sebagai material yang ulet atau dulty, sedangkan material yang mempunyai plastisitas rendah dikatakan sebagai material yang getas. Selanjutnya, keuletan adalah suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Material dulty ini harus kuat dan lentur karena biasanya diukur dengan suatu periode tertentu. Sifat ini biasanya digunakan dalam bidang perteknikan dan bahan yang memiliki sifat di antara lain seperti besi lunak, tembaga, aluminium. Selanjutnya, ketangguhan merupakan kemampuan material untuk menyerap sebuah energi tanpa mengakibatkan terjadi kerusakan. Selanjutnya, kegetasan. Kegetasan adalah suatu bahan yang mempunyai sifat yang berlawanan dengan keuletan. Kerapuan ini merupakan suatu sifat pecah dari suatu material dengan sedikit pergeseran permanen, atau material yang rapuh ini juga menjadi sasaran pada beban. Baik, materi selanjutnya mekanika fluida dan penerapannya. Dan mekanika fluida merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan alam, tepat mekanika, yang mempelajari tentang zat alir dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan.
Dan dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa mekanika fluida dapat dilihat baik itu yang dilakukan oleh alam maupun oleh manusia. Dan fluida berdasarkan zatnya terbagi dua lagi. Yang pertama, fluida cairan. Mempunyai permukaan bebas dan masanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya serta tidak terpampankan. Dan yang kedua itu fluida gas. Tidak mempunyai permukaan bebas dan masanya selalu berkembang, mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimanfaatkan. Dan selanjutnya, sedangkan fluida berdasarkan mengalir atau tidak terbagi dua lagi. Yang pertama, fluida statis dan fluida dinamis. Dan ada juga ciri-ciri fluida yang terbagi 4 lagi. Yang pertama, aliran tunak, aliran termanfaatkan, aliran berolak, dan aliran kental. Dan penerapan fluida manfaatnya dan terdapat fluida baik fluida statis maupun fluida dinamis. Bagi kehidupan sangat banyak dan manfaatnya bagi manusia untuk mempermudah aktivitas. Contoh penerapan fluida yang ada di sekitar kita. Kalau mesin, contohnya mesin hidrolik. Kalau kendaraan, contohnya kapal laut. Kalau kesehatan, hidrolit. Sekian, terima kasih.